Ternyata bukan cuma kopi yang bisa bikin ngopi jadi terasa lebih nikmat. Apa itu? Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mujahidin, masih di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir ke toko pada usaha coffee shop. Mungkin teman-teman ada yang akan memulai usaha ini di 2024 atau sudah punya usaha coffee shop tapi masih manual dalam mencatat transaksinya. Nah, ini saat yang tepat untuk mengganti pencatatan transaksi dari manual menjadi digital agar usaha teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol, mudah dievaluasi, dan kekinian. Mari kita lihat bagaimana penggunaan aplikasi ke toko untuk usaha coffee shop ini. Silakan simak video berikut ini ya. Untuk tutorial berikut, saya akan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan tipe item barang dan tipe item rakitan non-proses. Untuk tipe item barang, jika sudah melakukan transaksi, bahan baku yang digunakan bisa dikeluarkan dari menu daftar item keluar. Sedangkan jika kita menggunakan tipe item rakitan non-proses, jika sudah melakukan transaksi, otomatis stok bahan baku yang digunakan akan berkurang. Baik, di sini kita harus daftarkan dulu itemnya di menu daftar item. Jadi kita mulai dahulu yang menggunakan transaksi penjualan, kemudian kita keluarkan dari menu daftar item keluar. Tambah. Di sini kita masukkan dahulu semua bahan-bahan yang kita butuhkan ya teman-teman. Di sini saya contohkan, misalkan ingin membuat pisang coklat keju. Berarti kita masukkan dahulu bahan-bahannya. Susu coklat. Jenisnya bisa kita sesuaikan aja. Atau jika misalkan tidak ada, bisa kita klik tambah ya teman-teman. Kemudian untuk kolom yang lainnya silahkan diisi. Jika diisi, jika tidak pun tidak apa-apa. Masuk ke harga dan satuan. Di sini untuk susu coklat itu kita masukkan, contohnya kita belinya per piece-nya aja ya teman-teman. Nah, per piece di sini akan harga yang kita beli itu 20.000. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan. Kalau mau tidak disesuaikan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi langsung klik simpan aja. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, kita masukkan keju ya teman-teman. Untuk bahan-bahan bakunya ini kita harus menggunakan tipe itemnya barang. Sini kejunya pun saya pilihnya per piece dengan harga pokoknya 30.000. Di sini jika ada kolom barcode-nya atau mungkin dari item tersebut ada barcode-nya, itu bisa dimasukkan di sini ya teman-teman. Cuma kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak diisi. Kalau mau diisi dengan barcode yang baru pun tidak apa-apa, seperti itu. Klik simpan. Setelah itu kita tambahkan lagi. Di sini kita menggunakan pisang ya teman-teman. Pisang jenisnya kita pilih makanan, mereknya kita dari Indo saja. Jika sudah kita pilih merek, kemudian di sini ada menu satuan jual. Satuan jual ini nanti kita bisa pilihnya bisa beli, tidak bisa dijual. Jadi nanti semua bahan baku yang teman-teman masukkan di sini itu teman-teman bisa pilih bisa beli, tidak dijual. Jadi nanti pada saat menu penjualan itu menu-menu bahan baku ini tidak muncul ya teman-teman, seperti itu. Kemudian nanti langsung masuk ke harga dan satuannya. Selanjutnya ke harga dan satuan. Di sini kita pilihnya kan berdasarkan piece aja ya, atau mungkin misalkan di sini teman-teman membeli pisangnya itu per piece, berarti masukannya per piece aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini menggunakannya itu per pak atau per sisir, itu menggunakannya nanti satuannya sisir ya teman-teman. Jika misalkan tidak ada satuan di sini, teman-teman bisa input dari menu satuan di menu berikutnya. Ini saya pilihnya per sisir aja. Harga pokoknya bisa disesuaikan aja di sini. Saya pilih misalkan saya beli per sisirnya 15.000, kemudian simpan. Sudah. Setelah itu kita masukkan di sini, karena untuk pisang coklat kejunya ini menggunakan tepung terigu, berarti kita masukkan tepung terigu juga ya. Jenisnya makanan, mereknya bisa disesuaikan. Kemudian kita lanjut ke harga dan satuan. Di sini tepung terigunya kita pilih per kilo ya teman-teman. Per kilonya itu misalkan 10.000. Kemudian klik simpan aja. Oke, berhasil. Kemudian tutup.
Nah, di sini untuk barang atau mungkin untuk bahan-bahannya sudah terinput semua. Jika misalkan sudah terinput, kita masukkan item pisang coklatnya. Item pisang coklatnya ini kita pilihnya menggunakan tipe item jasa ya teman-teman. Jasa, kemudian kita masukkan di sini pisang coklat keju. Jenisnya kita pilih makanan, mereknya kita pilih Indo. Di sini bisa disesuaikan untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini untuk harga satuannya itu kita pilihnya per piece. Kemudian langsung kita masukkan harga jualnya di sini ya teman-teman. Contohnya misalkan harga jualnya itu 25.000. Masukkan di sini 25.000 seperti itu. Nah, di sini setelah teman-teman memasukkan harganya, teman-teman bisa juga nanti memasukkan gambarnya ya teman-teman. Di sini ada kolom gambar, tinggal teman-teman input aja tambah gambar, masukkan gambarnya seperti ini, kemudian simpan ya teman-teman. Otomatis itemnya sudah dibuat semua ya teman-teman. Nah, di sini kita harus mengisi dahulu stok pada item tersebut. Cara pengisiannya kita bisa masuk ke menu pembelian aja, daftar pembelian, klik tambah. Kita masukkan di sini item-itemnya. Karena kita beli keju di sini, akan kita belinya 5 piece. Yang kedua kita beli pisangnya itu sebanyak 2 sisir aja ya teman-teman, 2 sisir. Kemudian kita masukkan lagi untuk item susunya ya, susu coklatnya kita masukkan di sini misalkan 3 piece aja. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya ya, tepung terigu di sini pilih tepung terigunya, kita masukkan 2 kilo aja seperti ini. Nah, jika sudah, kita masukkan nama suppliernya, kita buat tes aja, pilih, kemudian kita bayarkan secara tunai di kolom tunai. Selesai, kemudian simpan ya teman. Nah, otomatis item tersebut sudah terbeli semua stoknya. Nah, di sini otomatis sudah muncul ya teman-teman. Maka jika sudah muncul, kita bisa lakukan penjualan seperti itu. Kita langsung masuk ke menu penjualan di sini, penjualan kasir. Kita klik tambah. Nah, di sini otomatis sudah muncul ya teman-teman, tinggal kita klik aja di sini. Otomatis langsung kita melakukan pembayaran. Simpan dan bayar. Masukkan angkanya 25.000 nominalnya dan simpan. Di sini bisa juga menggunakan handphone atau Android ya teman-teman. Handphone di aplikasi Android atau mungkin di aplikasi iPhone bisa seperti itu ya teman-teman. Tinggal teman-teman download aja aplikasinya itu di Play Store atau App Store. Kita coba menggunakan handphone ya teman-teman. Kita sudah masuk ke menu utama pada aplikasi handphone ketoko.co.id. Tinggal kita klik garis 3, kemudian kita masuk ke menu penjualan kasir. Di sini kita klik tambah ya teman-teman. Kita pilih itemnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan itemnya itu pisang coklat. Kita klik tambah. Tambah ke transaksi. Kita masuk ke menu pelanggan. Di sini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau sudah, kita langsung pembayaran aja. Kita masukkan nominalnya 25.000, kemudian klik bayar. Nah, di sini akan otomatis muncul notif cetak, kirim via WhatsApp, atau kirim via PDF, kirim via nota atau web, atau transaksi baru. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Kalau ingin klik langsung cetak, tinggal klik cetak seperti itu teman-teman. Kemudian untuk barang-barangnya ini harus kita, atau mungkin untuk bahan-bahannya ini harus kita keluarkan ya teman-teman, karena kan tadi kita sudah pakai ya. Jadi kita keluarkan yang sudah kita pakai saja. Contohnya misalkan di sini ada item keju. Keju ini tidak semuanya kita pakai. Contohnya dalam satu piece ini untuk pembuatan pisang coklat keju ini hanya membutuhkan setengahnya aja. Nah, itu bisa kita keluarkan di sini. Atau misalkan item keju ini yang sudah kita buka itu kita keluarkan semua di sini seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi.
Jadi item-item yang sudah kita buka atau kita gunakan itu kita masukkan di sini. Pisangnya satu sisir kita kan, kemudian kita tambah lagi tadi simpan, kita tambah lagi di sini. Nah, ini untuk coklat, susu coklatnya ini misalkan kita hanya menggunakan satu piece saja yang sudah terbuka, maka kita keluarkan di sini ya teman-teman. Jadi dikeluarkan yang sudah terbuka saja seperti itu. Yang masih tersegel tidak perlu dikeluarkan. Jadi di sini jika sudah terbuka, kita keluarkan dari menu daftar item keluar, kemudian klik simpan. Selesai. Jadi item-itemnya sudah otomatis berkurang. Nah, misalkan ada item contohnya misalkan teman-teman membuat transaksi lagi dan menggunakan keju lagi. Berarti nanti keju berikutnya teman-teman keluarkan lagi dari menu daftar item keluar ya teman-teman. Karena kan sudah teman-teman buka untuk kejunya, jadi harus dikeluarkan seperti itu. Itu sistemnya jika menggunakan daftar item keluar. Nah, sampai sini kita lanjut lagi. Kita lanjut cek laporannya di sini, laporan keuangan. Laba ruginya kita coba cek. Di sini lengkap ya teman-teman, ada laba jual juga, ada laporan neraca juga seperti itu. Nah, laba ruginya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada laporan neraca, bisa dicek aja seperti ini. Dan juga ada laporan laba jual. Kita cek aja ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk laba jualnya. Nah, selanjutnya saya contohkan yang menggunakan item rakitan non proses. Kita masuk ke menu tambah. Nah, di sini kita masukkan dahulu, ini contohnya saya buat item cappuccino ya teman-teman, minuman cappuccino. Nah, itu bahan-bahannya kita harus masukkan dahulu di sini. Untuk membuat cappuccino itu kita membutuhkan coffee bean. Jenisnya kita buat minuman, mereknya kita unjuk saja. Kemudian di sini kita pilihnya satuan ya teman-teman. Klik tambah. Kita pertama pilihnya itu berdasarkan, kalau untuk coffee bean ini kan kita hitungannya itu menggunakan gram ya teman-teman. Jadi kita harus pilih gram satuan dasarnya di sini. Konversinya 1. Di sini kan saya menggunakannya itu coffee bean yang ukuran 500 gram ya teman-teman, dengan harga 100.000. Berarti untuk satuan dasarnya ini teman-teman harus membagi untuk jumlah uang 100.000 tadi bagi 500 gram seperti itu. Jadi 100.000 dibagi 500 gram. Di sini terdapatnya 200 perak. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi per gramnya itu 200 perak untuk item coffee bean yang saya beli seharga 100.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk gramnya sudah kita tambah lagi. Di sini kita tambahnya item yang satuannya 500 gram. Jadi di sini harus disesuaikan, teman-teman itu belinya yang berapa gram. Kalau misalkan berbeda-beda, maka ditambahkan lagi satuannya teman-teman ya. Kemudian di sini harga pokoknya saya masukkan 100.000. Seperti itu. Klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pengisiannya. Jika sudah, kita klik simpan saja langsung. Kemudian OK. Setelah itu kita beli lagi atau kita tambahkan lagi setelah kopi, kemudian susu ya teman-teman. Kita belinya susu fresh milk. Nah, jenisnya minuman. Kemudian langsung saja masuk ke kolom harga dan satuan. Di sini kita pilihnya satuan ya teman-teman. Kita klik tambah. Satuannya kita bisa isi. Kalau di sini untuk susu itu saya menggunakan mili ya teman-teman. Jadi satuan dasarnya itu mili di sini. Konversinya 1.
Nah, untuk harga pokoknya ini berapa? Jadi harga pokoknya ini saya membelinya itu untuk susu fresh milk itu yang 946 mili seharga 20.000. Berarti 20.000 ini dibagi 946 mili seperti itu. Jadi untuk total per milinya itu sebanyak Rp21. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita tambah lagi, kita masukkan satuan yang kita beli. Di sini saya membelinya satuan 946 mili. Kemudian kita masukkan di sini 946, harga pokoknya itu 20.000. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik OK. Jika sudah diisi, klik simpan. Nah, untuk bahan-bahannya sudah kita beli semua. Kita tambahkan lagi untuk item coffee bean-nya itu item rakitan non proses di sini. Kemudian kita maaf, kita buat item cappuccino ya, bukan coffee bean. Cappuccino minuman. Kemudian mereknya kita pilih Indo saja. Item rakitan. Nah, di sini kita klik tambah di item menu rakitan ini. Kita klik tambah. Nah, kemudian kita masukkan untuk satuan di sini ya teman-teman. Satuannya itu kita yang kecil aja, satuan dasarnya gram coffee bean ini. Kita pilih yang gram. Kemudian kita tambah lagi untuk susunya kita pilih yang mili ya teman-teman. Nah, di sini satuan dasarnya itu gram dan mili. Nah, untuk membuat kopi cappuccino ini itu kita membutuhkan coffee bean ini berapa gram. Itu teman-teman bisa bisa sesuaikan sendiri ya. Nanti bisa diukur. Di sini saya contohkan misalkan 18 gram. Kemudian untuk susu fresh milknya ini 175 mili. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik simpan aja. Sebentar, kita harus masuk ke menu harga dan satuan di sini. Dan satuan di sini untuk item yang kita jual itu per piece ya teman-teman. Jadi coffee cappuccino ini per piece kita jualnya dengan harga jual misalkan 20.000 seperti ini. Kemudian potongan tidak usah, kita langsung simpan aja. Nah, di sini sudah berhasil. Kita bisa lakukan isi stoknya dahulu untuk masing-masing itemnya. Kita dari menu pembelian lagi, daftar pembelian, klik tambah, kemudian masukkan itemnya. Tadi kita coffee bean-nya ini berdasarkan kita misalkan belinya 500 gram ya teman-teman, yang langsung 500 gram kita belinya 2 saja. Kemudian kita beli lagi item susunya. Sini kita belinya contohnya 3 ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan nama suppliernya di sini, pilih, kemudian kita bayar tunai di sini 260 seperti itu. Kemudian simpan, otomatis stok kita bertambah. Jika seperti ini, kita sudah bisa langsung melakukan penjualan ya teman-teman. Nah, di sini otomatis terkonversi ya teman-teman, dari gram ke 500 gram seperti itu. Lanjut, kita masuk di sini ke menu kasir, kita klik tambah. Nah, di sini kita cukup masukkan nama itemnya, cappuccino. Di sini, kalau misalkan teman-teman nanti punya gambar cappuccino-nya bisa diinput ya teman-teman, gambarnya seperti itu. Tinggal klik aja. Misalkan yang dipesan hanya 1 piece, maka pilih 1 piece ya, seperti itu. Kalau misalkan yang dipesan 2 piece, kita pilih 2 piece. Setelah itu, klik simpan dan bayar. Dimasukkan 20.000. Kemudian simpan. Jika ingin dicetak, cukup klik cetak. Jika ingin disimpan saja, kita pilih simpan. Nah, maka transaksi sudah dilakukan ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita coba cek lagi stoknya. Nah, di sini stoknya sudah berkurang ya teman-teman. Untuk coffee bean ini berkurang menjadi 946. Kemudian di sini untuk susunya itu berkurang menjadi 2.313 seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek lagi laporannya. Nah, seperti ini untuk laporan laba ruginya ya teman-teman. Kemudian kita coba cek laporan neracanya.
laporan neracanya seperti ini. Kemudian kita coba cek laporan laba jualnya. Nah, laba jualnya sepertinya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya infokan. Untuk opsi dari dua tadi, yang menggunakan item rakitan ataupun yang menggunakan item barang, nanti inputannya itu dari daftar item keluar. Itu nanti bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan memang ingin simple dan sudah terdata, atau mungkin stoknya ingin otomatis berkurang, itu nanti menggunakan item rakitan seperti itu. Atau mungkin jika misalkan teman-teman ingin menggunakan cara yang satu lagi, yaitu dengan menggunakan item barang, kemudian nanti item-item bahannya itu dikeluarkan dari daftar item keluar. Itu bisa juga ya. Itu tergantung dari teman-teman semua ingin menggunakan caranya itu yang mana, seperti itu ya teman-teman. Demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi kasir ke toko pada usaha coffee shop. Ternyata cocok dan bisa digunakan ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menggunakan perangkat ke toko mobile dari Trigonal Software. Area kasir di coffee shop teman-teman nanti pasti akan terlihat lebih stylish dan modern. Langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasinya. Kami sediakan juga perangkat komputer lengkap serta pelatihannya. Silakan cek linknya di deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.